fenomena alam, dan karakteristik petir. Outline 1. Fenomena alam dan proses terjadinya petir. Kedua, karakteristik fisik dan dampak petir. Ketiga, risiko petir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, standar, regulasi dan teknologi proteksi petir. Kelima, tindakan pencegahan dan simulasi keselamatan saat petir. Tujuannya, memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena alam dan proses terjadinya petir, membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi karakteristik fisik dan risiko petir di lingkungan kerja, menyelaraskan strategi proteksi petir dengan standar K3, regulasi nasional dan internasional, melatih peserta dalam menyusun langkah pencegahan, prosedur keselamatan, serta simulasi tanggap darurat terkait petir. 1. Fenomena alam dan proses terjadinya petir. 1,1 Definisi petir dan relevansinya dalam K3. 1,2 Proses terbentuknya petir muatan listrik, kilat, guntur. 1,3 Jenis-jenis petir cloud to ground, cloud to cloud, intra-cloud, petir positif. Definisi. Petir adalah pelepasan muatan listrik statis yang terjadi di atmosfer akibat perbedaan potensial listrik antara awan dengan awan lain, atau antara awan dengan bumi. Relevansi K3. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja K3, petir dikategorikan sebagai natural hazard, bahaya alamiah yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kebakaran, kerusakan peralatan, hingga korban jiwa jika tidak diantisipasi dengan proteksi dan prosedur keselamatan. Muatan listrik, awan mengandung butiran es dan air yang bergerak akibat arus udara. Gesekan antar partikel menimbulkan pemisahan muatan. Bagian atas awan bermuatan positif, sedangkan bagian bawah bermuatan negatif. Kilat lightning. Saat perbedaan potensial listrik antara awan dan tanah atau antar awan cukup besar, udara yang biasanya bersifat isolator menjadi konduktor. Terjadilah loncatan muatan berupa cahaya terang yang kita sebut kilat. Guntur, thunder, suhu ekstrem petir hingga 30.000 derajat Celcius. Memanaskan udara di sekitarnya secara tiba-tiba, menyebabkan ledakan suara berupa guntur. Karena cahaya bergerak lebih cepat dari suara, kilat terlihat lebih dahulu, baru disusul suara guntur. Cloud to ground, awan ke tanah. Jenis paling berbahaya bagi manusia, karena langsung menyambar permukaan bumi atau objek di atasnya bangunan, pohon, manusia. Cloud to cloud antar awan. Loncatan listrik yang terjadi antar awan bermuatan berbeda, relatif tidak langsung membahayakan manusia, tetapi dapat mengganggu penerbangan. Intra-cloud dalam awan, terjadi dalam satu awan saja. Tampak sebagai kilatan cahaya di langit, tanpa sambaran langsung ke tanah. Petir positif. Sambaran yang berasal dari bagian atas awan, bermuatan positif ke tanah. Lebih jarang terjadi tetapi sangat berbahaya, karena memiliki arus lebih besar, mampu menjangkau jarak yang lebih jauh, dan sering menyebabkan kebakaran. 2. Karakteristik fisik dan dampak petir. 2,1 Besaran arus, tegangan, suhu, cahaya, dan suara. 2.2 Risiko pada manusia. Luka bakar, henti jantung, trauma. 2.3 Risiko pada fasilitas, kebakaran, ledakan, kerusakan peralatan listrik. Arus listrik, sambaran petir dapat mencapai 30.000 sampai 300.000 ampere, jauh lebih besar dibanding arus listrik rumah tangga. 10-20 ampere. Tegangan petir dapat mencapai 100 juta hingga 1 miliar volt, cukup untuk menembus udara dan material konduktif. Suhu saluran petir bisa mencapai 30.000 derajat Celcius, lebih panas 5 kali lipat dari permukaan matahari, mampu melelehkan logam. Cahaya, kilat menghasilkan cahaya, sangat terang akibat ionisasi udara, sering terlihat menyilaukan, terutama pada malam hari. Suara, suhu ekstrem,
memanaskan udara secara tiba-tiba, menyebabkan ekspansi cepat yang menimbulkan gelombang kejut berupa guntur. Luka bakar. Sambaran petir dapat menimbulkan luka bakar serius di kulit pola bercabang yang disebut Lichtenberg, figure, dan kerusakan jaringan tubuh, henti jantung dan gangguan saraf. Arus listrik besar dapat menghentikan fungsi jantung, menyebabkan gagal napas, atau kerusakan sistem saraf pusat. Trauma sekunder. Ledakan suara keras dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Tekanan kejut juga bisa menjatuhkan korban hingga mengalami cedera fisik. Kebakaran dan ledakan. Suhu tinggi petir bisa memicu kebakaran pada atap, tangki bahan bakar, atau area dengan material mudah terbakar. Kerusakan instalasi listrik. Lonjakan tegangan dari sambaran petir dapat merusak transformator, panel listrik, dan sistem distribusi daya. Gangguan peralatan elektronik, arus lebih surge dapat merusak komputer, sistem kontrol industri PLC atau SCADA, dan perangkat komunikasi, menyebabkan downtime produksi, kerugian operasional, gangguan listrik, dan kerusakan peralatan akibat petir bisa menimbulkan biaya perbaikan besar dan menghambat kelancaran proses kerja. Ketiga, risiko petir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 3,1 area kerja berisiko tinggi terbuka, ketinggian, konstruksi, industri energi, 3,2 faktor yang meningkatkan kemungkinan sambaran. 3. Studi kasus kecelakaan akibat petir di tempat kerja. Area terbuka, ladang, pelabuhan, lapangan, atau lokasi tambang terbuka memiliki risiko tinggi karena minim perlindungan. Ketinggian, pekerja di menara, crane, gedung tinggi, atau struktur logam berpotensi lebih besar tersambar karena posisi lebih dekat dengan awan bermuatan. Konstruksi, aktivitas konstruksi sering melibatkan penggunaan perancah, material logam, dan pekerjaan luar ruangan yang meningkatkan paparan. Industri energi, pekerja di pembangkit listrik, kilang minyak, atau jaringan transmisi rentan terhadap lonjakan arus petir yang dapat menyebabkan kerusakan sistem. Lokasi geografis, daerah tropis seperti Indonesia memiliki intensitas badai petir lebih tinggi dibanding wilayah subtropis. Musim dan cuaca. Musim hujan meningkatkan frekuensi petir. Kelembapan dan awan cumulonimbus adalah indikator utama. Objek konduktif, antena, pipa logam, kabel udara, dan peralatan tinggi di lapangan berfungsi sebagai titik penarik petir. Aktivitas manusia, pekerjaan di luar ruangan tanpa perlindungan, misalnya survei lapangan, pertanian, atau pemeliharaan jaringan listrik. Kasus pekerja konstruksi. Sambaran petir pada crane menyebabkan pekerja mengalami luka bakar dan henti jantung. Kasus industri energi, sambaran petir ke tangki, penyimpanan bahan bakar, memicu kebakaran besar. Kasus pertanian, pekerja di sawah tersambar petir saat hujan deras karena berada di area terbuka tanpa perlindungan. Dari kasus-kasus ini, terlihat bahwa kurangnya proteksi dan prosedur K3 khusus petir menjadi faktor utama terjadinya insiden. Keempat, standar, regulasi dan teknologi proteksi petir. 4,1 regulasi dan standar IEC 62305, SN Permenaker 4,2 sistem proteksi eksternal penangkal petir, grounding, 4,3 sistem proteksi internal surge arrestor, bonding, 4,4 pemeliharaan, dan inspeksi proteksi petir. IEC 62305 Internasional. Standar global mengenai perlindungan petir yang mencakup analisis risiko, desain sistem proteksi eksternal dan internal, serta prosedur pemeliharaan. SNI Proteksi Petir Indonesia mengatur tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi petir sesuai kondisi geografis Indonesia. Regulasi K3 Permenaker dan peraturan terkait mengatur kewajiban pengusaha
untuk menyediakan perlindungan terhadap bahaya alam, termasuk petir, guna menjamin keselamatan pekerja. Regulasi ini menjadi landasan hukum dan teknis dalam implementasi proteksi petir di tempat kerja. Penangkal petir konvensional Franklin Rad menggunakan batang logam runcing yang dipasang di atas bangunan untuk menangkap sambaran petir, lalu menyalurkannya ke tanah. Sistem Early Streamer Emission ES menggunakan perangkat yang dapat memancarkan muatan lebih awal, sehingga mampu menjangkau area proteksi lebih luas. Grounding system mengalirkan energi petir ke tanah dengan tahanan rendah agar aman, mencegah kerusakan bangunan atau bahaya bagi manusia. Surge Arrestor, Lightning Arrestor dipasang pada jaringan listrik untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan akibat petir. Bonding dan shielding menghubungkan bagian logam pipa, rangka, kabel, agar memiliki potensial listrik sama, mencegah lonjakan berbahaya di dalam fasilitas. Proteksi sistem komunikasi menggunakan filter loops atau perangkat khusus untuk melindungi data center dan sistem kontrol. Inspeksi rutin mengecek kondisi batang penangkal petir, kabel konduktor, sambungan, dan grounding. Pengukuran tahanan tanah, idealnya 5 ohm, agar energi petir dapat disalurkan dengan baik. Perawatan surge arrestor dan perangkat elektronik diganti atau diperiksa secara berkala sesuai standar pabrikan. Tanpa perawatan, sistem proteksi petir bisa gagal berfungsi meski terpasang dengan benar. Kelima, tindakan pencegahan dan simulasi keselamatan saat petir. 5,1 Prosedur aman saat terjadi badai petir. Stop work policy, evakuasi, sheltering. 5,2 Hal yang dilarang dilakukan ketika terjadi petir. 5.3 Simulasi tanggap darurat, evakuasi dan perlindungan diri. Stop work policy, semua aktivitas luar ruangan, misalnya konstruksi, perawatan jaringan, aktivitas lapangan harus dihentikan segera saat terdeteksi adanya petir di sekitar area kerja. Evakuasi. Pekerja dipindahkan ke lokasi aman seperti bangunan permanen dengan instalasi proteksi petir atau ke dalam kendaraan logam tertutup. Sheltering apabila tidak ada bangunan permanen. Pekerja harus mencari perlindungan di area rendah yang jauh dari pohon tinggi, menara, atau material logam. Berlindung di bawah pohon atau struktur tinggi, karena berpotensi menjadi titik sambaran petir. Menyentuh benda logam, seperti pagar, tangga, atau pipa, karena dapat menghantarkan arus petir. Menggunakan peralatan elektronik, ponsel, komputer, atau radio yang terhubung kabel, dapat menjadi jalur masuk arus petir. Berdiri di area terbuka, seperti lapangan atau sawah, yang menjadikan pekerja sebagai titik tertinggi. Simulasi evakuasi. Peserta dilatih bagaimana menghentikan pekerjaan, bergerak secara cepat namun teratur menuju area aman. Posisi aman saat terjebak di lapangan, jongkok dengan kedua kaki rapat, tangan di lutut, dan kepala menunduk, agar mengurangi risiko sambaran langsung. Pertolongan pertama, simulasi pemberian CPR, cardiopulmonary resuscitation, pada korban petir yang mengalami henti jantung atau gagal napas. Evaluasi simulasi, diskusi mengenai kesalahan yang muncul saat latihan dan cara memperbaikinya.